Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Safia dan pada video ini saya akan menjelaskan mengenai asma, suatu kondisi pernapasan yang memerlukan pemahaman yang mendalam. Bersama-sama, kita akan mempelajari gejala, faktor pemicu, dan cara pencegahan untuk asma. Mari kita mulai dengan memahami dasar-dasar. Asma itu apa sih? Asma adalah suatu kondisi pernapasan kronis yang ditandai oleh peradangan dan penyempitan saluran nafas. Penderita asma dapat mengalami gejala seperti kesulitan bernafas, batuk, dan mengik, yaitu bunyi bersih-bersih saat bernapas. Asma dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk alergen seperti serbuk sari dan bulu hewan, iritan seperti asap rokok dan polusi udara, infeksi saluran nafas, atau aktivitas fisik yang berlebih. Rangsangan tersebut memicu respon peradangan pada saluran napas. Sel-sel yang disebut mastosit dilepaskan, mengeluarkan zat kimia seperti histamin. Peradangan ini menyebabkan pembengkakan dan pembesaran dinding saluran nafas. Selanjutnya, saluran nafas akan menyempit. Otot polos di sekitar saluran nafas, khususnya bronkus, mengalami spasme atau kontraksi. Kontraksi otot ini menyebabkan penyempitan saluran napas, meningkatkan resistensi terhadap aliran udara. Lalu, sel-sel di dinding saluran napas merespon dengan meningkatkan produksi lendir. Lendir berlebihan dapat menyumbat saluran napas dan memperparah penyempitan. Akumulasi peradangan, penyempitan, dan lendir berlebihan membuat pernapasan menjadi sulit. Penderita asma dapat mengalami sesak napas, batuk, dan mengik. Dan perlu diingat bahwa tidak semua penderita asma mengalami setiap tahap ini, dan tingkat keparahan dapat bervariasi antar individu. Asma memiliki etiologi multifaktorial dengan peran faktor genetik dan lingkungan. Berikut penjelasan lebih panjang mengenai faktor penyebab asma. Yang pertama adalah faktor genetik melalui riwayat keluarga. Pada individu dengan riwayat keluarga yang memiliki asma, risiko untuk mengembangkan kondisi ini lebih tinggi. Beberapa gen yang terlibat dalam respon imun dan inflamasi telah dikaitkan dengan predisposisi terhadap asma. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan yang dibagi oleh beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah paparan alergen. Alergen seperti serbuk sari, tunggai debu, bulu hewan, dan spora jamur dapat memicu reaksi alergi pada individu yang rentan, menyebabkan peradangan pada saluran nafas. Aspek yang kedua adalah polusi udara. Paparan polusi udara dalam bentuk asap, debu, atau bahan kimia dapat memicu atau memperburuk asma. Polutan udara seperti ozon dan partikel halus dapat merangsang saluran napas. Aspek yang ketiga adalah infeksi saluran napas. Infeksi virus atau bakteri pada saluran napas, terutama pada masa anak-anak, dapat meningkatkan risiko pengembangan asma. Infeksi dapat memicu peradangan yang berkontribusi pada sensitivitas saluran napas. Aspek yang keempat adalah merokok dan asap rokok. Paparan asap rokok, baik selama kehamilan maupun pasca lahir, dapat meningkatkan risiko perkembangan asma pada anak-anak. Merokok pada orang dewasa dengan asma juga dapat memperburuk gejalanya. Aspek yang kelima adalah stres. Meskipun hubungan antara stres dan asma kompleks, situasi stres dapat memicu atau memperburuk gejala asma pada beberapa orang. Faktor selanjutnya adalah faktor berat badan yang disebabkan oleh obesitas. Obesitas dapat meningkatkan risiko mengembangkan asma. Selain itu, obesitas juga dapat memperburuk gejala asma pada mereka yang sudah menderita kondisi ini. Dan penting untuk dicatat bahwa setiap individu memiliki faktor risiko unik dan kompleksitas interaksi antara faktor-faktor tersebut. Pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab asma membantu dalam pencegahan, manajemen, dan pengobatan yang lebih efektif. Identifikasi dan pengelolaan faktor-faktor tersebut dapat menjadi bagian penting dari pendekatan holistik terhadap asma. Asma dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai kriteria, termasuk faktor pemicu, tingkat keparahan, dan respon terhadap pengobatan. Berikut adalah beberapa jenis asma yang umum diidentifikasi.
Faktor yang pertama adalah faktor pemicu yang dibagi menjadi dua aspek. Aspek yang pertama adalah asma alergik, dicetuskan oleh reaksi alergi terhadap alergen seperti serbuk sari, bule hewan, debu, atau spora jamur. Dan aspek yang kedua adalah asma non-alergik, terjadi tanpa keterlibatan alergen, dapat dipicu oleh faktor-faktor seperti polusi udara, asap rokok, atau infeksi saluran napas. Faktor yang kedua adalah berdasarkan tingkat keparahan, yang dibagi menjadi tiga aspek. Aspek yang pertama adalah asma ringan, gejala terjadi secara sporadis dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang kedua adalah asma sedang, gejala lebih teratur dan dapat memengaruhi aktivitas harian. Dan yang ketiga adalah asma berat, gejala sering muncul parah dan dapat membatasi aktivitas sehari-hari, memerlukan manajemen perawatan yang lebih intensif. Faktor yang ketiga adalah berdasarkan respon terhadap pengobatan yang dibagi menjadi tiga aspek. Aspek yang pertama adalah asma terkontrol yang memiliki gejala terkendali dengan baik dengan pengobatan dan perubahan gaya hidup. Aspek yang kedua adalah asma parah dengan pengobatan yang efektif. Meskipun seringkali memerlukan pengobatan yang intensif, gejala dapat dikendalikan. Aspek yang ketiga adalah asma parah yang sulit dikontrol. Meskipun mendapat pengobatan maksimal, gejala tetap sulit dikendalikan. Dan faktor yang keempat adalah berdasarkan usia penderita, yang dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek pertama asma anak-anak. Asma yang ditemukan pada anak-anak seringkali terkait dengan alergi. Aspek yang kedua adalah asma dewasa. Asma yang berkembang pada usia dewasa seringkali terkait dengan faktor-faktor lingkungan dan pekerjaan. Perlu untuk diketahui bahwa pengelompokan ini dapat bersifat overlap, dan setiap individu mungkin mengalami campuran dari berbagai jenis asma. Diagnosa dan manajemen asma yang efektif memerlukan pendekatan yang dipersonalisasi sesuai dengan karakteristik unik dari setiap penderita. Menghindari pemicu asma adalah langkah penting dalam mengelola kondisi ini. Berikut adalah beberapa cara untuk menghindari pemicu asma. Cara yang pertama adalah identifikasi pemicu. Kenali pemicu asma. Hal ini dapat mencakup alergen seperti serbuk sari, debu, bulu hewan, asap rokok, polusi udara, atau infeksi saluran napas. Cara yang kedua adalah penggunaan penyaring udara. Gunakan penyaring udara di rumah, terutama di kamar tidur, untuk mengurangi paparan terhadap alergen dan partikel penyebab iritasi udara. Cara yang ketiga adalah pembersihan rutin. Membersihkan rumah untuk mengurangi debu dan tungai debu. Gunakan alat penghisap seperti filter HEPA dan lap permukaan dengan kain lembab untuk menghindari pengangkatan debu. Cara yang keempat adalah kontrol kelembapan. Pastikan kelembapan di rumah tetap terkendali. Gunakan dehumidifier jika perlu, terutama di musim yang lebih lembab untuk mengurangi pertumbuhan jamur. Cara yang kelima adalah penghindaran asap rokok. Hindari paparan asap rokok dan lingkungan berbau asap rokok. Jika Anda merokok, pertimbangkan untuk berhenti dan pastikan untuk merokok di luar ruangan. Cara yang keenam adalah aktivitas fisik yang bijak. Pilih waktu dan tempat yang tepat untuk berolahraga. Hindari aktivitas fisik di luar ruangan ketika kadar polusi udara tinggi. Cara yang ketujuh adalah konsultasi dengan profesional kesehatan. Diskusikan dengan dokter atau ahli alergi untuk mendapatkan saran khusus dan rencana pengelolaan yang sesuai dengan kondisi. Pertolongan pertama saat terjadi serangan asma dapat membantu meredakan gejala dan menyediakan bantuan segera. Berikut adalah langkah-langkah pertolongan pertama untuk serangan asma. Langkah pertama adalah bantu penderita duduk tegak. Dorong penderita untuk duduk tegak dengan punggung menempel pada dinding atau tembok untuk membantu memudahkan pernapasan. Langkah kedua adalah memberikan obat bronkodilator. Jika penderita memiliki inhaler bronkodilator yang diresepkan, bantu mereka menggunakan inhaler tersebut sesuai petunjuk dokter. Inhaler bronkodilator membantu melebarkan saluran napas. Langkah ketiga adalah hindari pemicu. Bantu penderita untuk menjauhi atau menghindari pemicu asma yang mungkin memperburuk serangan, seperti asap rokok atau debu. Langkah yang keempat adalah memanggil bantuan medis darurat. Jika gejala tidak membaik atau berlanjut, segera panggil bantuan medis darurat. Serangan asma yang parah dapat memerlukan perhatian medis segera.
Penting untuk diketahui bahwa pertolongan pertama ini tidak menggantikan perawatan jangka panjang yang mungkin dibutuhkan oleh penderita asma. Setelah serangan, penderita sebaiknya mengonsultasikan dengan dokter untuk mengevaluasi dan merencanakan pengelolaan asma yang lebih efektif. Itulah informasi yang dapat saya bagikan dalam video ini mengenai